وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. Malam ini kita sampai di ayat yang ke-17 dari surah kita, surah An-Nisa. Ayat ke-17 dan juga ayat ke-18 ini masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, di mana di ayat kita yang kita bahas pertemuan yang lalu, Allah mengatakan bahwa para perempuan yang melakukan atau mendatangi perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan sudah kita jelaskan makna fahisyah di sini, yaitu perbuatan yang menurut akal, adat, agama, pandangan akal, pandangan adat, pandangan agama, perbuatan tunista, keji, yang ditafsirkan oleh sebahagian ulama yaitu perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Atau sebahagian ulama kita katakan mentafsirkan ayat ini maknanya hubungan yang dilakukan sesama jenis antara perempuan dengan perempuan. Ulama yang mentafsirkan ayat ini ke hubungan seks sejenis, sebab sudah kita jelaskan di ayat ke-16 ini bicara tentang hubungan, maknanya lelaki yang mendatangi lelaki, ya kan? Cuman yang masyhur al-fahisyah di sini maknanya adalah zina. Ada tafsiran kedua, kalau Bapak Ibu masih ingat, wallati ya'tina al-fahisyah, maknanya adalah wanita yang mendatangi tempat fahisyah, tempat perbuatan-perbuatan keji, ya kan? Sebab dari kalimat ya'tina atau ya'ti, maknanya mendatangi perbuatan atau tempat-tempat yang memang dikenal dilakukan di sana perbuatan keji. Maka wanita yang seperti itu kita katakan akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sebelum dijatuhkan sanksi kepada mereka harus ada saksi yang terdiri dari 4 orang lelaki. Harus 4, tidak boleh kurang dari 4. Maknanya kita katakan bahwa sanksi itu sangat sulit diterapkan.
Satu, karena harus 4 yang bersaksi dan mereka menyaksikannya. Ya kan? Tidak boleh 3. Yang kedua, mereka juga para lelaki yang pergi ke tempat terjadinya maksiat itu, ya, mereka harus saksikan sendiri. Dan ketika hadirnya mereka ke tempat maksiat itu, mereka juga harus hati-hati. Ya, makanya menunjukkan bahwa hukuman terhadap pelaku zina tersebut sulit diterapkan, mengingat ketatnya syarat-syarat yang diperlukan. Cuman kata Allah, apabila memang sudah ada 4 saksi dan mereka bersaksi, kemudian kesaksian mereka diterima, maka hukuman yang diberikan kepada wanita tersebut, fa'amsikuhunna fil buyut, hendaklah mereka dikurung dalam rumah, tidak boleh keluar. Ya. Tidak boleh mereka keluar sampai batas, kata Allah, hatta yatawaffahunnal maut, sampai mereka wafat, atau Allah menjadikan untuk mereka jalan lain, seperti kita katakan nikah. Ya, setelah dia menikah misalnya, ya tidak masalah karena sudah ada suaminya yang akan menjaganya. Atau yaj'alallahu lahunna sabilan, kita katakan di sini ada hadis Nabi SAW bahwa sabilan di sini maknanya bila perempuan itu belum menikah, maka dia harus dicambuk 100 kali. Dipukul. Iya. Dirotak, dicambuk. Kemudian taghrib, diasingkan. Ya kan? Apabila dia orang yang sudah menikah, maka dicambuk 100 kali juga dan dirajam. Walau ada hadis lain yang menjelaskan cukup dirajam saja, tanpa perlu dicambuk. Itu dia. Kemudian walladzani ya'tiyaniha minkum. Soalnya kita harus ulang ini sebab ayat ini berkaitan dengan ayat yang akan kita pelajari malam ini. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji, dan ini sudah kita jelaskan, terhadap 2 orang menunjukkan bahwa al-fahisyah, perbuatan keji, itu baru bisa dilakukan bila ada dua orang, kata para ulama tafsir, minat tarafain. Laki dengan laki, ya kan? Hubungan sesama jenis, baik laki atau perempuan dengan perempuan, atau laki dengan perempuan, bukan sah. Ya. Dari sini sekalian ada tambahan hukum yang kita ambil dari ayat kita malam ini yang tidak kita bicarakan minggu lalu. Apa kira-kira? Walladzani ya'tiyaniha, dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji, hanya itu balik ke fahisyah. Menunjukkan bahwa fahisyah kita katakan baru terlaksana apabila terdiri dari 2 orang. Baik, bila ada perbuatan yang menyalurkan syahwat, apa kita katakan, kalau dalam bahasa Arab disebut al-adatus sirriyah, mengeluarkan, melampiaskan syahwat dengan tangan. Paham saya kira ya? Dia bukan fahisyah bil ijma'.
Oke, dia bukan fahisyah, lakinnahu muharram. Akan tetapi haram. Nah, karena kita katakan baru dikatakan fahisyah apabila yahsulu minat tarafain, terjadi antara dua orang, ya laki dengan yang bukan mahramnya, atau laki dengan laki, atau perempuan dengan perempuan. Nah, adapun yang itu tidak masuk kepada fahisyah. Karena itu kata ulama tafsir, setiap hadis yang bicara ancaman tentang perbuatan tersebut, kata mereka itu maudhu, hadis lemah. Ya, hadis lemah. Cuman dia muharram, dia haram, tapi tidak sampai kepada derajat fahisyah. Karena itu di antara para ulama, ini kan kita tahu bagaimana ulama berfatwa. Karena mereka bukan asal ngomong, ya kan? Yang seperti sebagian ulama ada yang membolehkan itu apabila takut ke zina, fahisyah. Itu dia. Ya, itu tambahan yang kita dapat dari ayat ini. Fa'adzuhuma, mereka juga harus diberi sanksi. Sanksinya kata Allah, kalian harus menghukum keduanya. Tapi hukuman keduanya sifatnya kalimat adzan. Kan sudah kita jelaskan, apabila disebutkan dalam Al-Quran adzan, menunjukkan adalah ucapan. Maknanya kita harus cemooh mereka. Kata para ulama, bila ada orang yang baru melakukan perbuatan fahisyah, salah satu hukuman untuk mereka, maka harus kita cemooh. Maknanya laki-laki kita cemooh, artinya jangan kita sambut, jangan kita ucapkan salam ke dia, ya. Itu makna fa'adzuhuma fa in taba. Ayat ini, kalimat inilah yang sangat erat hubungannya dengan pelajaran kita malam ini, maknanya dengan ayat kita malam ini. Fa in taba, bila keduanya bertaubat, wa aslaha, dan keduanya juga telah menunjukkan, ya, bahwa mereka juga sudah berubah. Maknanya mereka sudah memperbaiki diri. Apa kata Allah? Fa'aridu anhuma, maka jangan lagi kalian cemooh keduanya. Jangan lagi ungkit-ungkit kesalahannya. Jangan lagi bicarakan aibnya. Kalau mereka sudah bertaubat dan sudah menunjukkan bahwa mereka telah meninggalkan perbuatan nista yang mereka lakukan. Makanya Islam sangat melarang mengungkit aib-aib masa lalu, apalagi dari orang yang sudah bertaubat. Nah, kenapa? Innallaha kana tawwabar rahima, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, dari sini kita katakan bahwa ini harus kita contoh. Bila Allah membuka pintu taubat kepada hamba yang bermaksiat, tentu kita manusia pun sepatutnya mencontoh itu. Kenapa? Karena kita pun tidak bisa menjamin diri kita jatuh kepada perbuatan tersebut. Karena itu bila ada orang yang sudah bertaubat dan memperbaiki diri, diamkan. Jangan lagi diungkit, jangan lagi diejek, jangan lagi dicemooh. Kenapa? Satu, karena Allah Maha penerima taubat, Maha menyayangi siapapun yang mau berubah. Begitu juga kita katakan bahwa kita juga tidak bisa menjamin diri kita bisa jatuh kepada perbuatan tersebut.
Nah, jangan kita kira kita selamat, bisa selamat ya dengan iman kita. Nah, banyak orang yang muttaqin juga bisa jatuh kepada perbuatan mungkar. Dan ayat Al-Quran pernah kita pelajari di Ali Imran. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya kan? Disiapkan surga itu bagi orang-orang bertakwa. Ayat kedua setelah itu, alladzina idza fa'alu fahishatan. Ya kan? Maknanya sifat orang muttaqin itu yaitu orang yang mereka apabila melakukan perbuatan fahisyah, maknanya mereka jatuh kan? Itu ayat yang sangat jelas bahwa orang muttaqin juga bisa jatuh. Kalau tidak jatuh, tidak mungkin ada ayat itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, cuman dzakarullah, mereka langsung sadar dan ingat kepada Allah. Nah, karena itu alasannya bila orang sudah bertaubat dari kesalahan apapun, tidak mesti fahisyah. Misalnya tadinya dia perampok, ya kan? Perampok tuh perompak. Orangnya terbalik pula. Perompak. Kemudian taubat, keluar dari penjara. Dah sambut, dah taubat deh. Jangan kita bilang, perampok. Atau apapun kejahatannya yang sudah dia tinggalkan, jangan pernah diungkit kembali. Tutup. Karena Allah menutupnya. Baik. Dari sini baru kita ke ayat kita malam ini, innamat taubah. Nah, Allah jelaskan masalah taubat. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Kata Allah, innamat taubatu 'ala Allah. Hanya saja taubat kepada Allah itu hanya bagi mereka orang-orang yang melakukan kejahatan bijahalatin, lantaran jahalah. Apa jahalah ini yang akan kita jelaskan insyaallah. Innamat taubah. Nah, di sini innamat taubatu 'ala Allah. Ya. Sesungguhnya atau hanya saja taubat yang diterima Allah, itu maksudnya. Karena 'ala ini menunjukkan, kalau dalam bahasa Arab wajib. Ya, kalau 'ala menunjukkan kewajiban. Contoh, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian. Alani mengandung makna wajib. Maknanya dari kalimat ini atau dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala atas atas rahmatnya yang luas, ya, atas rahmat Allah yang luas dan kemuliaannya yang tak terbatas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala semacam mewajibkan kepada dirinya untuk menerima taubat orang yang bertaubat. Nah, itu makna Allah di sini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak berjanji dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa Allah semacam mewajibkan kepada dirinya menerima taubat orang yang bertaubat.
Tapi mewajibkan kepada dirinya tidak ada yang memaksanya. Ya, tidak ada yang memaksanya. Tapi ini dalam bahasa tafsir disebutkan tafaddulan minhu. Karena memang karunia-Nya yang luas. Kasih sayangnya yang tinggi, sempurna, maka Allah membuka pintu taubat kepada siapapun yang mau berubah, mau bertobat. Termasuk mereka yang berbuat fahisyah sekalipun. Cuman kapan? Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Siapa yang patut diterima taubatnya oleh Allah? Itu mereka orang-orang yang melakukan perbuatan kejahatan bijahalatin. Bijahalatin. Jahalah ini sekalian ini perlu dipahami secara baik, karena banyak orang mentafsirkan jahalah karena alasan tidak tahu, ya, karena alasan tidak tahu. Karena itu jahalah yang dimaksudkan dalam ayat ini maknanya kebodohan seseorang, ya, kebodohan seseorang. Tapi bukan kebodohan, maksud bodoh di sini bukan tidak tahu bahwa apa yang dia buat itu dilarang, tapi dia melakukan apa yang dia sudah tahu bahwa itu dilarang, didorong oleh ketidaksadaran akibat yang dimunculkan oleh perbuatan tersebut. Saya ulang balik. Jahalah di sini maknanya bukan tidak tahu terhadap perbuatan keji yang dia lakukan, bahwa itu dilarang. Bukan itu maksud jahalah. Tapi jahalah di sini adalah dorongan atas ketidaksadarannya, ya, akibat dosa yang dia lakukan itu. Saya kira bisa dipahami. Karena itu kalau ditengok dari kacamata lughah, al-jahlu maknanya al-harakah. Kalimat jahlu yang kita artikan bodoh itu menurut lughah maknanya adalah gerak. Artinya setiap gerak yang menjauhkan seseorang dari kebenaran itu disebut jahal. Ya, setiap tindakan atau aktivitas yang menjauhkan seseorang dari kebenaran itu disebut jahalah. Nah, karena itulah sebagian ulama tafsir mentafsirkan bijahalah di sini dengan makna naqsul aqli. Mana orang yang tahu bahwa satu perbuatan itu dilarang oleh Allah, tapi masih dia dekati dan lakukan, menunjukkan di sana ada kekurangan. Nah, ada kurang akalnya gitu. Itu tafsiran Biqai. Dia cukup keras dalam masalah ini. Dan memang itu yang dicenderung oleh kaum salaf. Maknanya setiap kita jatuh kepada maksiat yang kita tahu itu yang dilarang oleh Allah, tapi masih kita buat, menunjukkan ada jahalah pada diri kita. Semakin besar maksiat yang kita lakukan dan semakin banyak, maknanya semakin besar juga jahalah yang kita miliki. Ya, semakin kecil yang kita lakukan, maknanya kecil jahalah pada diri kita. Nah, jadi kalau kita boleh meminjam bahasa kasar, bahwa maksiat itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang bodoh. Bodoh dalam artian di sini adalah naqsul akli. Bukan bodoh maknanya apa kita bilang tidak bisa membedakan yang hak dengan yang batil, bukan itu makna jahalah di sini. Jadi kekurangssadaran mereka akan akibat dosa yang mereka lakukan itulah yang mendorong mereka berbuat keji. Jadi, ada pun. Makanya kata Nabi apa? Tidak akan berzina, ya, orang yang tidak beriman seseorang itu melakukan maksiat.
lah, ada hadis Nabi bahwa seorang penzina, ya, dia tidak berzina dalam keadaan iman. Maknanya kalau ada iman gak dia lakukan itu. Nah, begitu juga pemabuk dan sebagainya. Baik, jadi di sini dijelaskan bahwa Allah menerima taubat, tapi bagi orang-orang yang melakukan kejahatan bijahalah, maknanya melakukan kejahatan atas dorongan ketidaksadaran mereka akan bahaya maksiat yang mereka lakukan. Cuma thumma yatubuna min qarib, thumma ni lalu mereka bertaubat, ya, yatubuna min qaribin, lalu mereka bertaubat min qarib. Ini ada, kalau nggak silap ada dua tafsiran. Apa makna yatubuna min qarib? Penafsiran yang masyhur makna yatubuna min qaribin, yaitu setelah orang melakukan kejahatan yang dia tidak sadari akibatnya, lalu setelah itu dia bertaubat. Maknanya min qarib, antara kejahatan dia dengan sadarannya itu ada jarak. Qarib tapi jaraknya dekat. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Iringkan kalianlah setelah kejahatan itu kebaikan. Niscaya kebaikan ini akan menghapuskan kesalahan kita itu. Maknanya min qarib di sini jarak. Begitu dia berbuat maksiat kepada Allah, langsung dia bertaubat tanpa menunda-nunda taubatnya. Nah, dari sini kata para ulama yang mentafsirkan ayat ini dengan lalu bertaubat, menunjukkan bahwa taubat hukumnya wajib disegerakan. Bahkan An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ijma'ul ulama mengatakan atau berpendapat bahwa taubat wajib disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda-tunda, sebab satu, tidak ada orang yang bisa menjamin umurnya. Kematian itu adalah tamu yang datang secara tiba-tiba. Ada orang sedang berceramah macam ini, jatuh. Ada yang sedang berkhutbah, wafat. Ada yang sedang mengimami sholat, jatuh, wafat. Entah kapan datang kematian. Ada juga yang sedang menari, jatuh juga. Itu lebih layak jatuh yang macam itu kan. Dulu waktu kita masih kecil ada semacam acara, kalau habis pernikahan ada hiburan. Jadi lagi asik mengangkat suaranya menyanyi, menghibur orang, disitulah jatuhnya. Allah, alhamdulillah. Itu dia. Makanya wajib disegerakan. Yang kedua, kerugian mereka yang menunda taubat, dia akan masuk kepada apa yang disebut oleh para ulama kita dengan istilah al-israr. Israr itu ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Artinya menumpuk-numpuk dosa. Dosa yang dilakukan terus menerus. Ya. Dosa yang dilakukan terus menerus. Jadi itu tafsiran pertama. Wa tsumma yatubuna min qaribin,
Maknanya setelah mereka berbuat maksiat, maka langsung mereka bertaubat. Dan dari situ kita katakan bahwa taubat wajib disegerakan. Kemudian makna kedua, dan ini pilihan jumhurul ulama. Tafsiran kedua ini pilihan dari jumhurul ulama. Mereka katakan seperti Ibnu Abbas, min qaribin, maknanya selama sebelum datang kematian. Maknanya Allah menerima taubat orang-orang yang melakukan maksiat karena jahalah, lalu mereka bertaubat sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian. Itu makna thumma yatubuna min qaribin, tafsiran kedua. Dan ini juga kuat, tafsiran ini juga kuat, sebab Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat seorang hamba selama dia belum merasakan ghargharah, malam yugharghir. Yugharghir itu adalah suara ketika orang dalam keadaan naza', sakaratul maut, ada muncul suara ghar itu. Sebelum datang suara itu, maknanya bila dia menyesali dan bertaubat kepada Allah, taubat itu masih diterima. Masih diterima. Tapi kalau sudah di gharghara, ruh itu tertutup. Sebab kata para ulama, ketika ruh sudah sampai di gharghara, bunyi suara itu menunjukkan kalau dia bertaubat saat itu adalah taubat keterpaksaan. Sebab saat itulah Allah menampakkan apa yang akan menjadi tempatnya setelah kematian. Jadi saat dia lihat tempatnya dalam neraka, ya wajar dia bertaubat saat itu, tapi tidak diterima lagi taubatnya. Sama seperti Fir'aun kan, ketika dia akan binasa, masa dia bilang amantu bi Rabbi Musa wa Harun, masih sombong kan, aku beriman dengan Tuhan Musa dan bukan Tuhanku, katanya. Macam itu. Tapi maknanya kalau ada orang merasakan rohnya sudah keluar dimulai dari kaki, sudah sampai kaki, maknanya dia bertaubat langsung, menyesali perbuatannya, masih diterima. Karena ada orang yang bisa ngerti itu kan. Ya. Ya. Banyak orang-orang soleh terutama, yang ketika roh tuh dia rasakan memang sakitnya, tapi dia tahu di mana posisinya. Bahkan ada yang kadang-kadang di antara orang soleh itu dia ikuti dengan tangannya, begini. Ada. Karena itu kata para ulama, tidak ada satu agama pun di dunia ini dalam soal taubat melebihi Islam. Melebihi Islam. Artinya siapapun, sebesar apapun kesalahan orang, selama dia masih mau membuka diri, menyadari kesalahannya, minta ampun kepada Allah sampai batas yang Allah sebutkan, dia masih diterima. Maka tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rahmatillah, innahu la ya'isu min rahmatillah illa al-qawmul kafirun. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Jadi thumma yatubuna min qaribin, tafsiran kedua kita katakan, lalu mereka bertaubat sebelum datang kematian. Dalam arti hadis kita sebutkan sebelum ruh berada di ghargharah. Kalau hari kiamat sebelum matahari terbit dari barat.
Karena itu kata Allah, faulaika yatubullahu alaihim. Ya. Maka mereka itulah orang-orang yang akan diterima oleh Allah taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maha mengetahui menunjukkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat hambanya, siapa yang benar-benar bertaubat, siapa yang benar-benar ingkar, ya. Hakiman, bijaksana, siapa yang pantas diterima taubatnya, siapa yang pantas ditolak. Itu makna wa kana Allahu aliman hakima. Jadi karena kemahatauan Allah lah Subhanahu wa ta'ala akan kualitas seorang hamba, maka Allah senantiasa membuka pintu taubat, ya, selama batas yang ditetapkan oleh Allah itu belum terlampaui. Maka ayat ini menenangkan kita, bagus sekali. Ayat macam ini menenangkan kita. Kemudian ayat kita yang kedua malam ini, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Dan taubat itu tidak akan Allah terima. Kalau tadi yang diterima dengan syarat dan ketentuannya. Ayat kita terakhir nih, yaitu kapan taubat itu tidak diterima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Dan taubat tidaklah diterima. Di sini tidak disebut lagi lafaz Allah. Ya. Kalau di sana kan jelas. Innamat taubatu 'ala Allah. Kalau di penolakan, ya, ditolaknya taubat seseorang, tidak disebutkan lagi Allah di sana. Mana tidak disebutkan lagi lafaznya. Padahal Allah yang menolak, menunjukkan bahwa sudah terputus, ya, hubungan mereka dengan Allah. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Sesungguhnya, dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mereka ya'maluna as-sayyi'at. Ya'malunani fi'il mudhari. Fi'il mudhari menunjukkan istimrar, terus menerus. Maknanya terus menerus melakukan as-sayyi'at. Dia jamak dari sayyi'ah. Kalau sayyi'ah satu kejahatan, tapi kalau sayyi'at aneka ragam kejahatan. Maknanya sudah terus menerus melakukan maksiat. Maksiat itu pun bermacam-macam dia buat. Jadi menunjukkan di sini kata para ulama, dari kalimat ya'maluna istimrar, menunjukkan terus menerus. Maknanya tidak masuk di sini orang yang kadang-kadang, orang yang jarang-jarang. Itu satu. Yang kedua, mereka yang kejahatannya itu bukan sayyi'at tapi sayyi'ah. Ya, satu jenis saja misalnya. Ya, satu kesalahan aja, maksiat dia. Bukan sayyi'at, segala macam kejahatan dia lakukan, bukan. Jadi dua ini harus ada. Ya'maluna kemudian sayyi'at. Atau kata para ulama, ya'maluna, mereka terus menerus melakukan maksiat, walau maksiat itu satu. Ya. Satu jenis maksiat, tapi terus menerus dilakukan. Juga masuk kepada ayat. Kapan tidak diterima taubat tersebut? Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Jadi taubat itu tidak akan diterima dari mereka yang melakukan terus menerus kejahatan
berbagai macam kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang antara mereka. Jadi ini yang kita katakan tadi sesuai dengan hadis Nabi SAW, bahwa hatta idza ahadara ahadahumul maut, ketika sudah hadirlah, ya, hadir kepada mereka al-mautu, kematian itu, baru dia katakan, inni tubutul an, sekarang saya bertaubat, ya, sekarang saya bertaubat. Nah, di sini Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan datangnya kematian itu dengan kalimat hadara. Hatta idza hadara, idza ini menunjukkan kepastian bahwa siapapun yang hidup, kematian itu akan hadir kepadanya, akan menghampirinya. Makanya ada istilah, daripada kematian itu datang menjemput kita, maka lebih baik kita yang menyongsongnya daripada kematian itu daripada kematian itu datang menjemput kita, maka lebih baik kita yang menyongsongnya. Hanya menyongsongnya maknanya mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Jadi dari kalimat hadara ahadahumul maut, jadi kematian itu datang. Dan kita pun datang. Ya. Kita pun datang. Makanya menunjukkan kematian itu cepat. Kita juga mengarah kepada kematian, kematian itu pun datang ke kita. Makanya sama-sama menunjukkan ketemu, dekat. Nah, kalau misalnya kita bisa tahan, kita tidak datang, dia aja yang datang, masih bisa lambat kan. Tapi ini tidak. Umur semakin bertambah, maknanya semakin berkurang. Maknanya kematian itu semakin dekat. Nah, datang pula kematian. Makanya dalam syair orang Arab, al-mautu ya'ti baghtatan, bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Begitu dia rasakan nyawa dia akan keluar dari ruhnya, dari jasadnya, maka dia bertaubat. Taubat yang macam ini sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Nah, ya, maknanya hadis yang kita sebutkan tadi itu sebagai penjelasan ini tubutul an. Maknanya ucapan itu muncul, ya, ucapan taubatnya muncul kepada Allah saat sudah dia tengok tempatnya. Maknanya setelah ruh berada di ghargharahnya. Kemudian walalladzina yamutuna wa hum kuffar, juga taubat tidak akan diterima oleh Allah, ya, dari orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Orang yang wafat dalam keadaan kafir, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya. Nah, kira-kira ke orang kafir kapan dia taubat? Kalau udah mati. Bisa tidak dipahami? Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan taubat juga tidak akan diterima oleh Allah dari orang-orang yang sudah mati sedang mereka dalam keadaan kufur. Mereka yang wafat sedang mereka dalam keadaan kufar. Kapan dia mau bertaubat? Dia wafat, dia dah wafat maknanya kan, dan kufur. Kapan dia bertaubat? Maknanya Bapak sekalian, bahwa setelah kematian itu pun ada. Makanya Al-Imam Auza'i dia bilang, at-taubatu an-nadamah. Taubat itu adalah penyesalan. Jadi maknanya setelah kematian, orang dah mati,
akan ada penyesalan dalam kuburnya. Ampun ya Allah, yang macam ini tidak diterima lagi. Itu dia. Kemudian kata Allah, ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka di sini, Bu? Satu, orang yang bertaubat setelah kematian dia, setelah ruhnya berada di gargarahnya, ya, di kerongkongannya kita bilang. Yang kedua, mereka yang sudah wafat tapi dalam keadaan kafir. Mereka ini kata Allah, di samping taubat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga telah disiapkan untuk mereka adzaban alima, siksa yang pedih. Ya, siksa yang pedih. Dari sini kata para ulama, dari lafaz a'tadna, telah kami siapkan untuk mereka, ada dua pelajaran yang kita ambil dari lafaz tersebut. A'tadna ini kan fi'il madhi, telah kami siapkan, menunjukkan bahwa neraka itu sudah ada. Itu satu, bahwa neraka itu makhluk yang memang sudah Allah ciptakan. Yang kedua, a'tadna di sini menunjukkan bahwa setiap insan, setiap manusia, Allah telah tetapkan tempatnya di dalam surga, dan Allah tetapkan juga tempatnya dalam neraka. Oke? Maknanya, siapapun manusianya, dia sudah punya tempat di dalam surga, dan juga punya tempat di dalam neraka. Ini makna kami siapkan. Ya. Cuma di ayat ini keterangan bahwa kita sudah disiapkan tempat kita dalam neraka. Tapi kapan itu kita masuki? Apabila kita tidak bertaubat. Ya. Apabila wafat dalam keadaan kufur. Maknanya, bila orang bertaubat, kemudian dia tidak wafat dalam keadaan kufur, mana tempat yang tadi itu dia tidak akan masuki. Ya. Sebagaimana juga tempat kita yang Allah sudah siapkan di dalam surga, ya, tapi apabila kita tidak beramal dengan amalan surga, maka tempat itu tidak akan datangi. Itu penjelasan ulama dari makna a'tadna lahum adzaban alima. Jadi itulah dia pelajaran kita malam ini. Jadi menunjukkan kemurahan hati Allah yang membuka pintu taubat itu dengan seluas-luasnya sampai roh itu berada di kerongkongan kita. Ya, disitulah batas akhir, ya, diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal apakah kita mau membuka diri, ya, mempergunakan kesempatan yang luas Allah berikan itu. Mudah-mudahan insyaallah Allah ampuni kita semuanya, terutama berita yang baru kita dengar, ya, seorang dari saudara kita, saudari kita telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahannya, Allah tinggikan derajatnya, dan Allah ganti keburukannya dengan kebaikan, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sikit saya, tapi maksudnya dalam Ya. Maha mengetahui dengan siksa. Kami juga, maksud kami keluarga, kami juga baru kemalangan 3 minggu lalu lah. Itu abang, tapi abang di sini maknanya atuk saya dengan atuk dia itu adik kakak. Kerja di Pekanbaru.
mana yang menunjukkan kematian itu secara tiba-tiba. Dia masih muda sekali, masih 51 macam itulah. 50-an, belum sampai kayaknya. Belum sampai 45 atau 48 mungkin. Jadi pada hari Ahad memang libur kerja. Yang di Indonesia libur kerja. Jadi hari Ahad pagi jam 9 dia pamit ke istrinya mau ke kebun sawitnya untuk memupuk, kasih pupuk. Jadi dia bilang ke kakak, ke istrinya, tolong siapkan makan zuhur saya. Makan zuhur. Nah, maknanya untuk makan zuhur tengah hari. Nah, siapkan, saya mau ke ladang hari ini. Padahal tidak kebiasaan dia ke ladang itu sendiri. Dia baru mau ke ladang tuh, ke kebun tuh, kalau ada kawan. Kebetulan kawan dianya biasanya dia ke kebun tuh dengan abang ipar saya, suami dari kakak saya kandung. Karena mereka satu kerja dan satu tetangga. Kebetulan abang hari itu tidak pergi ke kebun. Dan biasanya dia kalau tidak ada kawan, tidak ke kebun dia. Nah, tapi hari itu dia desak istrinya, saya harus ke kebun sekarang. Dia bawa uang 700.000 untuk beli pupuk. Benih. Ya, bukan pupuk. Kami bilang pupuk, Pak. Benih. Ya. Singkatnya, berangkat dia. Jam 9 itu kata kakak. Jadi kebiasaannya pulang jam 4 sore. Jadi ditunggu jam 4 tak pulang. Dia telepon, masuk telepon tapi tidak diangkat. Nah, jadi hari itu sore hujan lebat. Jadi pikiran kakak di rumah dengan kakak yang di sana, mungkin terperangkap hujan, mungkin singgah di rumah siapa macam itu kan. Jadi sampai maghrib ditunggu tak datang juga, sampai isya juga ditunggu tak datang juga. Mulailah kita, sampai saya pun ditelepon kemari. Jadi karena sudah isya tak datang, ini tak mungkin. Dia telepon tak diangkat. Patutnya dia memberi kabar dan sebagainya. Maka kita teleponlah orang yang ke rumahnya itu dekat dengan kebun. Ada orang ya punya rumah dekat dengan kebun dia. Kebetulan yang punya rumah itu biasa ikut mengurusi kebunnya. Jadi kita telepon dia. Ada lihat abang Bahar, namanya Bahar. Tadi saya jumpa terakhir jam 12 tadi lah, waktu saya mau pulang. Sempat lagi saya ngomong sama dia, belum pulang bang. Belum, bentar lagi siap-siap. Nah, itulah teracuman. Biasanya kalau orang lewat, pasti lewat rumah dia kan. Nah, cuman saya heran, udah lama saya sampai di rumah, tidak ada saya lihat dia lewat dia. Dia nih, apa? Kalau bilang sepeda motor. Tidak ada lewat dia. Itulah. Akhirnya dicarilah malam itu. Kemana pergilah ke kebun itu. Abang ipar dengan beberapa orang, 7 orang. Berangkat mereka ke kebun itu. Ternyata di situ sudah terlungkup. Di kebun. Di kebun itu. Kemudian waktu dia buka baju pula, hujan pula. Ya, mereka jumpai jam 1 malam. Dah tak bernapas. Diperkirakan dokter katanya wafat ya sekitar zuhur itu juga. Jadi begitu dia diajak bicara sama orang yang lewat dari kebun tadi, belum pulang bang, belum, inilah lagi siap-siap. Ternyata makan zuhur, yang makan tengah hari yang disiapkan kakak itu pun belum dimakan. Uang yang 700 untuk beli pupuk jadi ini pun belum dibeli. Tapi memang sengaja, memang Allah akan cabut nyawanya di sana. Satu kita bilang dia tidak kebiasaannya pergi ke kebun sendiri. Karena kebun itu jauh Pak, 13 kilo dari rumah, kilometer.
Oke, dia sudah berkawan. Dan tidak pernah itu kata kakak itu sekalipun, walau dia punya kebun sendiri, pasti dengan yang lain. Tapi pada itu dia Sendiri. Itu ajar. ya, memang itulah kematian. Kita tidak sangka dari dari mana kita akan wafat. Cuma kita bermohon kepada Allah, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul Husnul khatimah. khatimah. Amin ya Allah. Ada soalan? Ada soalan? InsyaAllah kita sekali ke tasbih. Farah. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah.